Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, berikan suara-suara yang mulia. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan yang begitu indah. Kita datang kepada memuliakan namanya yang kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kami ada dalam rumah-Mu yang kudus. Kami ingin membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah Roh Kudus, Engkau berkarya sepenuhnya buat setiap kehidupan kami. Engkau puaskan kami dengan hadirat. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah kami pada sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau.
bagi-Mu segala pujian Tuhan. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku
Tuhan pada sore hari ini. Jemaat yang siap memuji nama Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Shalom. Saudara bersuka cita pada sore hari ini. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan.
Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita tidak akan menerima saudara semua. Tuhan, Engkaulah jawaban buat setiap kehidupan kami. Engkau jawaban buat setiap doa-doa kami.
menyembah, di saat kami berdoa, disitulah kuasa menyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pimpinan Tuhan dari awal sampai pertengahan di dalam ibadah kami pada saat ini. Biar setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada malam hari kami memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan yang kudus pada malam hari Kau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dari pertengahan sampai akhir kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Ini kasih karunia yang diberikan Tuhan atas kehidupan kita. Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan September. Ya, tinggal 3 bulan lagi, 4 bulan lagi berjalan. Kita tinggalkan tahun 2021. Bagaimanakah dengan kita ini membangun dalam hidup ini? Sampai di manakah kita ini membangun? Mari kita akan koreksi dalam diri kita, dan mari kita akan mulai lebih fokus di dalam kita ikut kepada Tuhan. Karena tanpa terasa, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, semua berjalan begitu cepatnya, dan tanpa terasa kita sudah mulai di penghujung kehidupan kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan, kalau sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, bisa masuk surga atau tidak? Ini menjadi renungan dalam kehidupan kita, sehingga dalam kita menjalani hidup ini kita tidak sembrono, tetapi kita mengerti, ya, apa yang mesti kita lakukan untuk kehidupan kekal yang akan kita jalani. Apakah kita masuk di dalam kehidupan kekal yang menyenangkan, ataukah kehidupan kekal di dalam penderitaan? Itu yang menentukan semasa kita masih ada di bumi. Ya, bukan nanti kalau sudah mati, tidak, tetapi semasa ada di bumi ini. Sebab itu ayat tema tahun ini membangun diri sendiri untuk tujuan hidup yang kekal. Ayo kita akan baca ayatnya. Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Membangun diri kita sendiri untuk satu kehidupan yang kekal. Tentunya kehidupan yang kekal yaitu di dalam kerajaan surga. Maka untuk masuk dalam kerajaan surga itu kebutuhan kita. Dianjurkan, didorong pun untuk datang ibadah, didorong untuk melayani, didorong untuk berdoa. Tapi kalau saudara tidak tahu akan tujuan ini, yang membuat engkau ogah-ogahan, tidak mau, tidak akan datang dalam ibadah. Karena tidak tahu yang jelas untuk apa aku ini ibadah. Seperti orang kalau bekerja, dia tidak punya tujuan yang jelas untuk mendapatkan uang. Engkau tidak semangat untuk yang kelilingan, yang bekerja, yang buka toko. Kalau dia tidak jelas akan tujuannya bekerja, untuk apa saya bekerja, engkau tidak akan semangat. Ya, walaupun dalam kondisi tantangan yang begini berat, PPKM tetap jalan, ya. Kalau engkau tidak punya tujuan jelas dalam bekerja, maka tidak akan punya semangat. Tapi kalau aku hari ini keliling mencari orderan, aku untuk mendapatkan uang, itu yang membuat semangat. Ibadah untuk apa? Pak, daripada di rumah nganggur, Pak.
kan panas, di gereja kan dingin. Ya, di sini kan ketemu dengan teman-teman. Saudara, kalau hanya tujuan itu, engkau akan kecil. Ya, sebab itu firman mengatakan, bangunlah dirimu sendiri. Bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena anak, bukan karena pendeta, karena bukan pengajar. Tidak. Aku membangun diriku sendiri supaya aku bisa masuk surga. Saya melayani, saya ibadah, tahu goal saya. Kalau saya tidak punya goal yang saya capai dalam ibadah dan pelayanan, saya tidak akan semangat. Seperti hari ini, kenapa saudara pakai masker? Supaya tidak kena COVID. Betul ya? Pertama kali waktu itu, mari semua seluruh rakyat Indonesia semua pakai masker. Tertawa semua. Betul ya? Hari ini saudara yang tidak pakai masker keluar, jadi tertawa. Dan kita ngerti. Dan kita mau belajar dalam hidup ini, sehingga dalam kita menjalani hidup ini ada semangat, ada gairah. Ibadah ada gairah, berdoa ada gairah, melayani ada semangat. Kenapa? Ngerti tujuan hidup. Saudara, semua tanpa ada tujuan yang jelas, itu yang membuat kita tidak punya semangat. Sebab itu mari, sampai bulan September ini, kira-kira dalam saudara membangun, berhenti, dibuka, atau terus membangun. Karena kita dikejar dengan waktu. Betul ya? Dikejar dengan waktu. Ya, waktu apa? Waktu antrian untuk menghadap tentara. Dalam kondisi antri ini, kita akan terus membangun sehingga kita hanya mengerti. Ya, mengerti. Saudara, setiap pribadi yang datang dalam ibadah itu kalau punya tujuan yang jelas untuk masuk surga, aku akan semangat. Temannya nggak datang nggak apa-apa, aku kepengen masuk surga, dia nggak butuh kok. Yang lainnya melayani sementara kita santai, ya nggak apa-apa, karena hidup ini pilihan. Ya, tetapi saya tahu semua yang datang di tempat ini semua punya tujuan, yaitu masuk surga. Mari kita mulai pahami dan mengerti di dalam kita ini beribadah punya tujuan yang jelas di dalam kehidupan ini. Coba kita akan mulai periksa dan kita akan mulai masuk dan kita akan memulai berapa poin. Yang pertama yaitu Kolose pasal 3. Surat Kolose pasal yang ketiga di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Ya, kalau kita nanti hidup terus membangun bersama dengan Kristus, kita akan sama-sama dimuliakan. Seperti dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Fokus tujuan hidup surga. Pak, di bumi apa tidak boleh dipikirkan? Boleh. Boleh. Tetapi kita perhatikan, kita mulai coba hitung, kita renungkan, supaya nanti saudara punya semangat di dalam membangun, di dalam tujuannya masuk surga. Tubuh yang kita pakai, yang saudara berikan makan 3 kali, pakai nasi, pakai sayur, pakai daging dan segalanya. Saya tanya, direnungkan dalam diri saudara,
kira-kira yang saudara pelihara ini semakin hari semakin kuat atau semakin turun? Puncak manusia, umur manusia, kalau saya pernah membaca dan saya mulai renungkan, itu dimulai dari 0 sampai 30 tahun. Itu puncak. 30 ke atas dia akan menurun. Itu dipelihara, dikasih makanan, diberikan pakaian, itu nanti gak bisa masuk surga, ditinggal di bumi. Nanti yang masuk surga itu roh kita dan jiwa kita. Pernahkah saudara berpikir, kalau rohku dan jiwaku yang masuk ke sana, sudahkah rohku dan jiwaku siap untuk masuk ke sana? Maka ditekankan, pikirkanlah perkaranya di atas. Maka kita beribadah malam hari ini sebenarnya hanya untuk mengubah, membangun pola pikir bahwa surga itu ada, kemuliaan itu disiapkan bagi kita. Itu yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena yang ada pada kita ini nanti ditinggalkan. Ya, mari kita mulai fokus kepada kemuliaan yang akan diberikan kita di dalam kehidupan kita. Surga itu disiapkan bagi kehidupan kita. Sebab kamu telah mati dan hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita telah dikuduskan dan dibenarkan. Sebab itu mari kita mulai berpikir kepada tujuan. Karena kita ini, hidup manusia ini terus berjalan. Betul ya? Berjalan mendekati surga. Pada waktu yang mendekati ini, kita mulai berpikir, kira-kira imanku kepada Tuhan itu semakin kuat atau tidak. Sebab itu Yudas pasal pertama ayat 20 dan 21 itu, bangun dirimu sendiri untuk hidup yang kekal. Itu kebutuhan. Kita perhatikan, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, supaya saudara akan semakin memahami dan mengerti, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus ngomong, jangan takut, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah. Di rumah Bapakku, di surga itu banyak tempat. Aku pergi ke surga, Yesus naik ke surga, dikatakan menyediakan tempat bagi kita semua. Apabila penyediaan rumah itu sudah siap, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya kamu pun boleh berada di surga. Yesus ngomong juga soal surga. Bagi surga itu goal kita. Mari itu ada dalam pikiran kita, sehingga kita memahami surga yang dijanjikan Allah itu real ada. Dan Yesus mengatakan, aku nanti pergi ke situ. Sebab ini dikatakan Yesus pada waktu Yesus masih ada di bumi dan dia sedang pelayanan. Kalau nanti aku sudah pergi ke surga, aku menyediakan tempat bagimu,
kalau tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali. Sebab itu Bapak-Bapak sekalian, hari Kamis datang, kita sudah membahas tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Dan nanti kita akan teruskan dalam pembahasan kita Wahyu, supaya mengerti ya kondisi dalam dunia ini, dan kita mulai memahami bahwa ternyata kita semua ini sedang antri apa Pak? Antri untuk masuk ke sana. Nah, pada waktu kita masih antri ini, apakah imanku dan iman saudara masih kuat? Ini yang perlu diperhatikan. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah ngomong tentang surga. Lagi, Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini gambaran bagaimanakah dengan kondisi yang di surga. Itu semua dipersiapkan bagi kehidupan kita. Saudara, apa yang akan kita lakukan nanti di surga? Coba ditanyakan di ayat yang ketiga. Saya perhatikan di ayat ketiga. Dikatakan di sini, maka tidak akan ada lagi laknat, tidak ada dosa di surga. Maka membangun diri kita untuk hidup kudus, hidup benar. Ini dasarnya ini. Tidak akan ada lagi laknat, tidak ada dosa. Membangun diri kita sendiri supaya kudus, itu pengertiannya kalau kita tidak kudus, tidak bisa masuk surga. Seringkali saya katakan, orang dunia sana tuh ngerti. Kalau orang gereja, kalau orang kudus lewat arep nang gereja, dia tahu orang yang datang di dalam gereja semua sedang mencari kekudusan. Katakan amin. Untuk hidup kudus, maaf, dipikir untuk apa Pak? Jangan dibedah dulu dong. Untuk apa Pak? Surga. Sebab di surga tidak ada laknat ini. Makanya masih berdosa. Tidak bisa masuk surga. Itu perlu dipikirkan sekarang. Jangan nanti sudah begitu setia ibadah tapi tetap berdosa. Begitu antri dipanggil, kalau jenengmu pinggir. Hanya dua, surga atau neraka. Ini perlu menjadi renungan juga. Renungan di dalam hidup ini sehingga kita tidak sembrono, mengerti akan kondisi surga. Maka membangun diri sendiri itu untuk hidup yang kekal. Terus, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Di surga itu ibadah. Maka kalau saudara ibadah setiap minggu, engkau tidak serius, maka nanti di surga saudara tidak kerasan. Aku mau ibadah nang kene. Lah saudara kalau tidak mau ke surga, ya pindah satunya. Kalau di bumi saudara masih bisa pilih
ibadah di rumah atau ibadah online atau tidak ibadah, itu bisa dipilih. Kalau nanti saudara sudah dipanggil masuk dalam surga, kita di surga mesti ibadah loh. Kalau tidak ibadah, yo pindah nanti Pak neraka. Logis. Maka kita ibadah pada hari ini sedang melatih apa? Supaya nanti pada di surga kita menyembah, mengagungkan nama Tuhan, kita tidak kaku, kita ngerti. Aku sudah biasa kok nyanyi, angkat tangan, menyanyi dengan sukacita, ngerti itu kewajiban kita. Makanya kita ini di bumi sedang sekolah, ya, sedang sekolah. Untuk apa? Supaya nanti di surga kita bisa bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita renungkan dalam hidup ini sehingga kita memahami. Minggu mesti ibadah kanggo apa? Enak di rumah, betul. Di rumah emang enak. Tapi saudara mesti tahu tujuan hidup kita surga. Ini yang perlu direnungkan dalam hidup. Bagaimana untuk kita mendapatkan surga? Ini perlu menjadi renungan dalam kita ini membangun sehingga kita memahami dan memahami. Buka Matius pasal 19. Matius pasal 19 di ayat 16 dan ayat 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nurut perintah yang mana Pak? Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap perbuatan kita. Mengasihi sesama, kasih. Mesti nurut. Nah, kalau melakukan perintah itu tidak bisa dipilih-pilih. Oh, ini bagiannya pendeta, ini bagiannya pengerja, ini bagian jemaat. Oh, ya, pendeta, jemaat, pengerja, pelayan Tuhan itu sama-sama antri kok. Saya pun sedang antri. Saya tidak bisa tebak. Ada Pak, saya harus melakukan perintah. Maka untuk mendapatkan surga mesti nuruti aturan surga. Betul? Saudara hari ini mau pergi ke Denpasar, Bali, naik pesawat, saudara mesti beli tiket, mesti dicek lagi di sana. Sudah vaksin belum? Sudah, cek lagi. Itu aturan. Kalau tidak melalui aturan, tidak bisa pergi. Berarti punya tiket. Mumpung saya ingat, pelayan Tuhan, jemaat yang belum vaksin, coba segera datang kepada Ibu Weber. Nanti coba saya akan bantu supaya semua jemaat, semua pelayan harus vaksin. Ini persyaratan mutlak yang harus dipunyai. Ya, masuk surga, memiliki surga mesti melakukan perintah. Nah, kalau saudara nanti membaca seterusnya, ini pemuda perintah yang mana? 10 hukum Allah Tuhan sudah tak lakukan. Hebat gak? Hebat. Tapi saudara kamu, ada satu yang belum. Jualin hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Sebab anak muda ini orang kaya, maka dia pikir, loh Tuhan, ini hartanya tak jual, tak bagi-bagikan, aku makan apa? Ya, ternyata dalam hidup ini ada sesuatu
yang mesti kita pikirkan. Kalau itu yang utama dalam hidup itu ngomong, lakukan perintah. Lakukan perintah. Ya, pelayan Tuhan, lakukan bagianmu, yaitu melayani. Semua melayani, semua memberi perintah. Itu wajib. Maka kalau sudah baru mengambil bagian yang ini belum. Semua dilakukan. Kita ini sedang belajar. Ya, ayo kita sama-sama yang namanya sedang belajar. Ada kadang-kadang yang malas, kadang-kadang banyak masalah. Itu untuk melatih kita. Apakah kita konsisten selalu melakukan perintah? Contoh aja, berdoa dilakukan, itu perintah. Baca firman dilakukan, ibadah dilakukan, melayani dilakukan, itu perintah. Mengembalikan persepuluhan itu perintah. Memberi persembahan itu perintah. Step by step, tingkat demi tingkat kita mulai mengikuti perintah. Dan kalau perintah itu dilakukan, saya tahu dengan yakin kita semua begitu dipanggil Tuhan, silakan masuk. Saudara, mari kita mulai mengerti sehingga dalam hidup ini mau tidak mau kita mesti menuruti perintah. Yang kedua, Matius pasal 19 di ayat 29 dan 30. Matius pasal 19 ayat 29 dan 30. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Ini kalau dijabarkan panjang. Tuhan kepingin Tuhan itu menjadi prioritas yang utama dalam hidup. Maka saya ingatkan satu keluarga, kalau bisa satu keluarga itu semua dalam pelayanan, itu hebat. Jangan sampai kalau suami mau pelayanan, gak usah pelayanan atau apa? Gak usah pelayanan apa? Gak usah ibadah apa? Perhatikan di sini. Orang yang karena suami, karena istri, karena orang tua, karena semuanya, dan dia mengutamakan Tuhan, dikatakan di situ, aku akan menerima kembali 100 kali lipat. Artinya orang yang mengutamakan Tuhan lebih dari keluarganya, dari siapapun, apa yang dilakukan diberikan 100 kali lipat ada di bumi. Dan perhatikan ayatnya, coba ayat 29. Ini dahsyat juga. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Pengorbanan yang kita berikan dalam kita beribadah lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan mengatakan tak balik ini 100 kali lipat. Bagi orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, meninggalkan rumahnya, meninggalkan segalanya dan beribadah kepada Tuhan, itu mendapatkan upah 100 kali lipat. Bukan itu saja, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Maka kalau saudara melarang suamimu, melarang istrimu, melarang anak-anakmu, melarang orang tuamu, sedang melayani dan sedang beribadah,
saudara salah besar. Kenapa? Keluargamu sedang diberkati dan mendapatkan hidup yang kekal. Maaf kalau ini mungkin menyinggung, menyikat kita, tapi demi kebaikan kita supaya kita bisa masuk surga, mesti tak bukakan rahasianya. Sehingga kalau ada suami yang lain, silakan. Istri yang mau melayani, silakan. Anak-anak yang mau melayani, silakan. Kenapa? Ternyata orang yang beribadah dan melayani itu beda, saudara. Tak bangkitkan semangat para jemaat supaya kau bangkit dan mau melayani, supaya ngerti. Orang ternyata kalau ibadah dengan sungguh-sungguh, meninggalkan perkara yang di rumah, nggak mikirin nasi, nggak mikirin lauk, nggak mikirin, tapi fokus sama Tuhan, itu mendapatkan upah. Bukan di bumi, tapi hidup yang kekal juga diberikan. Luar biasa. Tuhan kita itu tidak jahat. Amin. Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu baik. Sebab apa? Kita semua bisa masuk surga. Sebab itu diberikan pengajaran ini. Utamakan Tuhan lebih dahulu. Utamakan Tuhan lebih dahulu daripada yang lain. Mari kita mulai membangun diri kita ini sehingga mengerti ternyata apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, ya itu tidak sia-sia. Itu tidak sia-sia. Saya dengan Pak Rone ini selalu ada giat dropping sembako, ya, dropping sembako, kirim beras dan paket. Waktu mau berangkat, itu bagian kepala seksi selamat. Pak, ini BBM-nya, ini uang makannya. Pakai gambar kasar. Sudah bisa bayangkan, di dalam dunia ini, kalau kita melakukan sesuatu, itu sudah disiapkan. Ini BBM-nya, ini untuk makan siang. Firman, kalau engkau meninggalkan segalanya dan ikut kepadaku, engkau mendapatkan 100 kali lipat. Amin. Mengerti sudah, ya, manusia yang bisa berbuat dosa itu mengerti akan kebutuhan Tuhan yang kita sembah itu lebih. Maka kalau saudara tidak pernah beribadah, tidak pernah pelayanan, hitungan sendiri berapa kali yang sudah lepas. Saya belum hitung, tapi sekali-kali mau saya hitung. Ya, mau saya hitung. Kira-kira kalau dalam 1 bulan kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita melayani, kita mendapatkan berapa? Supaya kita punya gambaran dan dibandingkan dengan saya bekerja di bumi ini, yang tak dapat ini apa? Yang bekerja dengan begitu giatnya dari pagi berangkat jam 8, pulang jam 5, ada yang jam 6. Hasilnya berapa? Dengan kemuliaan yang akan kita terima, kira-kira sebanding. Saya memberikan gambaran ini supaya sudah bisa akan lebih fokus. Fokus yang mana? Jangan kita fokus kerajaan surga. Kita mulai membangun diri kita ini dengan penuh semangat, ya, meninggalkan dan mengutamakan Tuhan lebih dari segala. Yang ketiga, Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat favorit itu tidak boleh dilupakan. Yohanes 3 ayat 16, kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan perkataan ini. Supaya setiap orang, bukan kelompok ya, bukan suami istri, setiap orang, suami, istri, anak-anak, orang tua, siapapun harus percaya kepada
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka percaya itu kebutuhan kita. Itu tiket untuk masuk surga. Maka kalau suami percaya sama Yesus, masuk. Istri tidak, enggak. Ada seorang istri ditinggalkan suaminya, dia tanya, bisa masuk surga enggak? Kalau dia percaya sama Yesus, masuk. Tidak, no. Diterima. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya itu ada di bumi, bukan nanti di surga. Di bumi ini kita dilatih. Dilatih apa? Iman. Maka membangun diri sendiri itu iman kita. Mantap gak? Waktunya doa, tidak usah disuruh doa. Waktunya ibadah, tanpa didorong, tanpa diberitahu, pelayan Tuhan, ngerti? Aku pelayan. Coba Bapak, percaya. Orang yang percaya akan tahu tanggung jawab. Sebab itu saudara, mari kita ukur ya, kepercayaan ini tidak dilihat dari umur. Padahal kalau direnungkan, umur yang semakin bertambah, iman ini harus semakin mantap, kuat. Sebab kalau kenapa? Kita sudah mendekati panggilan. Kalau semakin tua, imannya semakin lemah, itu yang membahayakan. Hanya semakin tua, imannya semakin kuat. Kenapa? Sedang mendekati yang namanya panggilan Allah. Ya, mari. Kalau katakan anggaplah kita semua nanti umurnya matinya umur 70. Dari itu tinggal berapa tahun kesempatan? Saya pernah ngitung, kalau nanti aku dipanggil umur 70, berarti 7 tahun lagi aku mesti menghadap apa yang nanti saya persiapkan dalam waktu ring 7 tahun. Ya, itu bukan ngalur, ya, bukan kepengen mati enggak, tapi ini perhitungan supaya dalam saya membangun itu saya ngerti, aku ini ibadah sungguh-sungguh, aku melayani sungguh-sungguh untuk apa? Surga. Untuk mendapatkan, aku tetap percaya, aku tetap melayani, aku tetap berdoa, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Itu bagian. Mari, biarlah dengan firman pada malam ini mengubah pola pikirnya, Pak. Kita semakin paham, semakin mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Apa dikatakan Roma pasal 6? Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa upahnya maut, neraka. Tapi kasih karunia yang diberikan Allah dalam hidup kita, kita boleh percaya itu hidup yang kekal. Malam hari ini kita disodorkan dengan dua pilihan, pengen neraka atau pengen surga. Ini serius, neraka atau surga. Hidup ini kesempatan. Kepingin masuk surga, percaya. Nurut perintah, prioritas hanya Yesus. Makanya kalau kita membangun, tujuannya jelas. Ini yang membuat semangat. Kapan ya saya ibadah lagi? Kapan ya
sepoi. Tidak minggu tapi punya gairah, punya semangat, ya, punya semangat. Semangat dalam mengiring Tuhan, semangat dalam pelayanan mengerti. Ternyata akhir hidupku nanti aku mendapatkan upah surga. Mari Bapak Ibu sekalian kita mulai sadar dan mari kita mulai membangun pola pikir kita ini supaya kita mengerti. Ternyata dalam kitab ibadah surga sedang menunggu hidup kita. Mari kita mulai pahami dan mari kita mulai lebih cinta, lebih setia dalam kita mengiring kepada Tuhan sampai kehidupan kita. Sehingga apa? Surga boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ada perjamuan kudus. Ini yang telah dilakukan Yesus bagi kehidupan kita. Bagian kita pertahankan iman kita sampai akhir kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Ku Tetap Cinta.
komitmen kami kepada Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kami mau tetap cinta dan kami mau tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Karena kami tahu melalui firman pada malam hari ini, surga sedang menunggu kedatangan kami. Terima kasih Bapak buat teguran firman pada malam hari ini yang boleh mulai menyadarkan atas kehidupan kami, sehingga kami tidak main-main dengan kehidupan ini. Kami lebih serius, kami tetap semangat dalam kami mengiring kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah dengan pengajaran firman pada malam hari ini, kami akan tetap setia, kami akan tetap cinta dalam kami mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh Engkau Allah kami yang baik, yang boleh menegur, menasihatkan atas semua perbuatan kami yang salah selama ini. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman pada malam hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kehidupan kami semuanya Tuhan. Jemaat Tuhan menguduskan, hamba-hamba Tuhan dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kami boleh layak di dalam persekutuan kami pada malam hari dengan tubuh dan darah Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut berkat perjamuan kudus pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru, selalu menyucikan tubuh dan hati, menyatakan sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus pada malam hari ini, kita akan berdiam diri sebentar di depan Tuhan. Kita akan minta ampun kepada Tuhan kalau kita masih simpan dosa. Allah tidak berkenan dengan dosa yang masih kita simpan, tetapi Allah panjang sabar dan penuh dengan kemurahan kalau kita mengakui setiap perbuatan dosa kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Izinkan kami semua untuk kami boleh masuk dalam persekutuan kami dengan tubuh dan darah Engkau. Ampuni setiap dosa kelemahan hidup kami, layakkan kehidupan kami, supaya kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Engkau. Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan mengangkat roti kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama. Terima kasih Bapak, sempurnakan karya Tuhan kehidupan kami, sehingga hidup kami itu semakin berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama. Mari angkat kedua tangan kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Menjadi bagian atas kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman ibadah sepekan berjalan seperti biasa. Hari Kamis ada ibadah pendalaman Alkitab di tempat ini pukul 6 sore. Kemudian hari Jumat mohon diperhatikan ibadah UMAS akan berjalan lagi. Hari Jumat pukul 9 pagi di rumah Bapak Selamat Ibu Bima. Kemudian sorenya ada ibadah youth di tempat ini pukul 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah doa pelayan Tuhan di tempat ini pukul 4:30 sore. Kemudian dilanjutkan dengan latihan. Dan ibadah minggu depan berjalan seperti biasa, pagi pukul 6:30 dan sorenya pukul 5 sore. Kemudian ibadah sekolah minggu juga berjalan lagi hari Minggu pukul 9 pagi. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan hari ini akan berjalan 2 kali, kantong dan amplop. Mari kita mau berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan kami pada sore hari ini. Kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan layakkan, Tuhan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapak buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami semua sudah diberkati dengan double porsi, diberkati dengan firman-Mu dan diberkati dengan perjamuan kudus. Di akhir ibadah izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memutuskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati sedang membuat Tuhan dalam memberikan persembahan kepada Tuhan pada malam hari ini. Baik tantangan ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum katakan pula hamba memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kami. Mari kekasihku angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat yang dilimpahkan oleh Allah dalam kerajaan surga dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Kami hidup dalam kelimpahan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin.